Selamat siang Pak Didik, bagaimana kabarnya? Selamat siang, baik. Syukurlah Pak ya. Jadi maksud saya mewawancarai Bapak yaitu ingin mengkonfirmasi mengenai rapat bersama secara kolaborasi dengan 6 aktor sekolah, guru, bahasa, komite, orang tua, mahasiswa. Menurut Bapak apa saja usulan-usulan yang Bapak dengarkan atau yang Bapak simak pada saat rapat pemetaan aset tersebut? Kemarin itu saya pemetaan aset sekolah ya. Nah, aset sekolah itu kan keren. Ya, makanya kemarin aset sekolah berbayarin saya itu tentang aset, ternyata aset sekolah itu termasuk karyawan, termasuk kayak itu tadi kita bahas itu kan karyawan, fasilitas, jadi semua yang ada di 26 itu termasuk aset, walaupun bukan barang ya. Bukan barang. Nah, ini itu Ya, siswa berprestasi, guru berprestasi juga termasuk aset. iya, Guru yang kritis tapi membangun itu termasuk aset. Aset juga, iya, karena kan dia sumber daya manusia yang untuk ini itu kan aset, aset menghasilkan ini, jadi termasuk aset juga itu. Kemudian kira-kira aset apa yang belum ditemukan sebelumnya? Itu tadi kayak misalkan kita sumber daya manusia, tentang kita kemarin kan ada dari kolaborasi, kalau sarana prasarananya juga yang belum maksudnya yang belum ditemukan gimana? Maksudnya sebelum rapat itu belum terpikirkan bahwa itu aset, ternyata sudah diidentifikasi, oh ini rupanya ini aset begitu. Ya, kemarin itu kan aset fisik gitu kan. Aset fisik itu ya kita pertamanya bahasnya tentang apa gitu kan. Bu ini kan ya menjelaskan, pertama cuma lempar ini ya. Ya itu tadi ya termasuk itu tadi Bu, karyawan ataupun guru yang berprestasi, dia itu termasuk aset gitu. Dari sarana prasarana nggak ada ya, misalnya oh ternyata kantin itu jadi aset atau yang lain. Oh iya itu kan. Kalau itu udah, kalau ya selama ini fisik Bu yang kan ya. Selama ya, ini kayak, fisik yang ya, fisik dijadikan aset. Yang dijadikan aset itu kan kita apa yang tertera di catatan itu termasuk ini ternyata aset semua. Ternyata manusianya itu termasuk aset juga, itu masuknya. Itu yang bukan hanya benda mati, aset ya. Kira-kira ada usulan dari siswa, misalnya Pak, Bu, bolehkah belajarnya itu tidak hanya di kelas, sudah belajarnya misalnya di Monas atau ke museum mana begitu, karena kan kalau berangkat dari sini nanti di busnya belajarnya matematika, hitung jumlah bangkunya atau segi empaknya, sampai di Monas bisa belajar IPS apa sejarah, seperti ada usulan. Kalau usulan itu ya anak-anak memang sebenarnya ketika anak-anak tuh memang pengennya keluar Bu. Nah, makanya kadang-kadang sekolah itu kan mungkin keadaan waktu atau ini Bu ya, atau jadi kita itu paling biar membuat suasana yang enggak ini bosan itu paling kita ke kebun, terus nanti ke taman belakang, jadi kita ini aja, jadi variasi lah, ya, tapi hanya sekedar di sekolah sekolah. Nah itu kalau kunjungan museum, kunjungan ini itu kan paling nanti beberapa kelas aja. Kemarin kan ke mangrove. Kapan itu? Yang P5 itu. P5 saja ya? Ya P5 itu kita ke mangrove. Sebenarnya bukan P5 aja. Waktu itu kegiatannya untuk misal guru yang mau ini Bu, kayak mengenalkan lingkungan itu, tapi mangrove-nya di dekat sini di Muarangke. Itu cuma jalan kaki kita ini, cuma sebentar kan waktunya yang terbatas. Tuh kadang-kadang di lapangan sepak bola itu ya, juga bisa juga itu. Di lapangan sepak bola kita kan minta dikasih jatah sebenarnya kali itu. Hari Jumat tuh ada jatah untuk SMP ini, kadang-kadang kita nggak ngambil, tapi
kita nanti pengajuan dulu, misalkan itu semua datang, kita ada beberapa guru yang belajar di sini gitu. Jadi belajarnya itu nggak harus di sekolah aja, itu udah dilakukan ini di lapangan Muarake, di mangrove yang deket-deket. Kadang-kadang ini untuk membuat bosan kita muterin aja tuh lapak yang kerang itu. Oh iya, jadi macam-macam ikan. Iya. Ternyata ikan asin cara buatnya Iya. seperti ini, Ya, gitu kan. kerang yang rebusnya iya. gimana itu, Itu terus juga ambilnya ilmu dari mereka. iya cuma gitu aja. Makanya kita ambil yang deket-deket, kita manfaatkan yang kearifan lokal di lokal. Iya. Nah, itu juga merupakan hasil sekolah meskipun Iya. bukan milik sekolah. Kemudian anak itu kan juga apa namanya itu, kalau ya namanya belajar teori ya, bisa saja sejam kemudian lupa. Justru Tapi kalau iya, lihat kalau ikan dipraktek asin langsung, dipraktik langsung ingat. ingat sampai itu memang memori yang saya aja ngalamin juga. Ada anak kita itu kalau praktek, kamu membuat apa sampai kamu besok kerja pasti ingat. Oh dulu saya di SMP diajarin begini, itu ingat. Daripada cuman ceramah, makanya ya itulah yang sebenarnya kurikulum merdekanya itu sebenarnya ya itu tadi, Iya, langsung aksi nyata aksi ya. nyata. Tapi kan kadang-kadang kita masih terpaku ke anak harus diem, nggak boleh ada ini, kelas harus keadaan tenang. Itu tuh kadang-kadang anak-anak suruh ngerjain, gurunya ngasih tugas itu kan yang membosankan yang ini. Iya. Justru sebenarnya ya rame diskusi. Iya. Kadang-kadang kan nanti ganggu atau Iya. malah ya itulah inti mungkin CKP ini CKP guru penggerak inilah nanti yang menggantikan yang apa namanya masa-masa yang merubah sedikit masa-masa, enggak masa yang yang umur-umur yang sudah pokoknya angkatan 90 ke atas lah. Iya. Nah itu udah mulai kegeser. Itu mungkin nah itu nanti kita tantangannya itu. Jadi anak-anak sekarang itu ya pengennya ya belajarnya itu nyantai dan bila penting sambil cerita. sambil cerita. Tapi kalau hanya disuruh diam saja itu susah buat mereka, karena udah terbiasa sambil belajar sambil mendengar musik. Ya, itu kan yang pemetaan di situ tuh ya juga itu anak itu kan satu kelas tuh cara belajarnya itu juga macam-macam. Ada yang pengennya belajar dengan musik. Ada yang pengennya tenang, ada yang pengennya duduk di mana ya. Iya. Jadi itulah anak zaman sekarang. Mungkin karena dipengaruhi game juga ya, dengan musik yang canggih sekarang kan menghibur dirinya, itulah jadinya terbiasa, jadi membudaya. Kemudian ini sudah. Kira-kira apakah ada aset yang sangat dibutuhkan saat ini tapi belum ada? Aset yang ya sebenarnya kita itu kan itu kayak misalkan aset fisik kan, aset yang berupa manusia budaya itu. Kita itu kan ada dari BKB khusus, anak khusus, kebutuhan khusus itu, makanya kita itu menerima itu, sedangkan kita itu PPK-nya sendiri belum ada yang nanganin masalah khusus anak itu. Kita pendaftaran ada namanya afirmasi atau yang anak berkebutuhan khusus itu harus kita terima, sedangkan kita sendiri untuk menangani itu kan butuh jadi keahlian khususnya. Nah itulah yang kita belum punya sebenarnya. Kadang-kadang nanti waktu belajar di kelas saja anak ini sebenarnya harus dikasih pelajaran khusus sendiri. Tapi kita kadang-kadang ya sama ada itu. Jadi dia itu kadang ada yang belum bisa baca sama sekali ada. SMP ada karena dia memang berkebutuhan khusus. Ya ini harus ada tekniknya dia sendiri ya. Teknik sendiri gitu. Ada yang ya gimana ya, saya bilang itu apakah ini harus SLB atau
tapi masuk di sini. Itulah. Apa nggak diajukan ke dinas ini bagaimana solusinya? Nah, Karena apalagi sekian banyak siswa, gurunya terbatas ya. iya. Jadi ini diserahkan, makanya akhirnya larinya kan ke BK. Beda. BK sendiri kadang-kadang nanganinya juga enggak Enggak jadi full ya, ya, karena enggak full. banyak waktunya. Kita itu ada beberapa anak itu ada 5 atau 4 itu yang berkebutuhan khusus itu. Jadi kita SDM itulah ya aset kita untuk dengar anak itu, menangani anak itu belum ada itu ya. Kalau tadi dibilang itu sebagai aset sekolah, kita belum punya itu. Tapi diusulkan nggak waktu rapat? Udah diusulkan, sebenarnya kita usulkan Pak. Sebenarnya apakah kita nerima? Memang nggak boleh nolak kitanya. Kita nggak boleh nolak, sedangkan kita nggak. Ya udah kita mungkin bisa kerjasama dengan sekolah lain, misalkan ada guru yang, tapi kebanyakan sih sekolah negeri belum punya. Akhirnya larinya ke BK juga. Sulit ya. Cara penanganan anak yang normal dengan yang berkebutuhan khusus itu kan beda. Sedangkan kita nanganin anak yang normal aja itu beda-beda. Kan kita di kelas itu perlu pemetakan. Nah, jadi dibilang tadi itu kan anak ini belajar, dia mungkin kalau seneng baca ada yang dengerin aja tapi tahu bisa ada juga besok kelihatannya di rumah itu nggak pernah belajar karena dia itu daya tangkapnya lebih ini, itu ada juga. Tapi di sekolah ini rata-rata gurunya itu sangat mendukung sekali ya kalau misalnya ada perubahan seperti itu. Misalnya ada dari CGP ini membuat program gitu, apakah mendukung atau tidak? Itu sangat mendukung karena kita kan akhirnya juga yang guru yang udah tua-tua itu kan akhirnya juga harus belajar. Belajar misalkan dulu aja otodidak lah Bu ya, jadi harus ngikutin lah. Ini udah mulai agak banyak P3K masuk karena muda-muda. Itulah yang udah mulai dilakukan. Tinggal dikit sih guru-guru ya, misalkan ya gaptek lah dibilang. Ya, buka laptop aja nggak bisa. Ada Dan yang dibilang gaptek tuh, aduh kalau belajar ini belajarnya masih belajar yang kuno lah, maksudnya ya udah ya anak juga ini pelan-pelan ya. asesmennya itu beda, nanti dia pakai sistemnya beda sama GDP sekarang kan. Mengenai apa fasilitas kalau yang tadi kan dari segi manusia, fasilitas atau sarana yang kira-kira sangat dibutuhkan ya kita itu fasilitas yang kita tuh gini kayak labnya kalau lab komputer mungkin udah memadai lah, lab IPA belum ada ada sebenarnya, tapi ya tadi pemanfaatannya kurang maksimal. Tapi ada bahan-bahannya di dalam. Itu karena ini dulu itu sebenarnya ada, kemarin itu setelah kita ada guru yang udah mulai mau praktek, barang-barang itu udah expired semua, ada yang udah nggak bisa karena udah layak dipakai. Terus akhirnya kita bisa ngusulin